Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Rezeki yang hanya diberikan pada wanita. Yuk kita ulangin lagi yuk. Yang pertama nih ya. Rezeki yang kasih wanita apa? Haid, cakep. Yang kedua, perlindungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, air mata wanita yang penuh dengan kehalusan, ketulusan. Yang keempat, rahim. Yang kelima, apa tuh? Doa wanita 3 kali lebih baik daripada doa para kaum laki-laki. Masya Allah, udah 5 ya. Nah sekarang kita masuk yang ke-6 yuk. Ini kita mau lihat dulu ada cuplikan. Jangan menyerah walaupun punya keterbatasan. Kita lihat. Aduh. Masya Allah ya, jadi pelajaran buat kita semuanya yang dikasih kesempurnaan, dimanfaatkan kesempurnaannya untuk hal-hal yang baik sehingga akhirnya ternilai ibadah ya. Terima kasih adikku sayang, udah ngasih semangat buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik ya Habibi, aduh masih ke bawah kayak. Anak perempuan katanya itu memiliki kelebihan juga. Dia ini akan jadi tameng buat keluarga. Nah ini dengan tema kita kalau misalnya kita connectingannya seperti apa Bu? Silakan Bib. Ya akhir. Habib Ali, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki yang keenam yang hanya diberikan khusus kepada wanita adalah menjadi tameng pelindung daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihina kunna lahu sitran minan nar. Siapa orang yang memiliki anak perempuan, yang dimana anak perempuan tersebut mungkin marah-marah, emosional, berperilaku tidak baik, dan dia bersabar terhadap anak perempuan tersebut, dan dia tetap mendidiknya dan berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mengajarkannya, maka niscaya orang tua tersebut mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyayanginya, dia menghormatinya, dia memuliakannya. Walaupun adatnya, akhlaknya yang kurang baik, tapi dia menjaganya, maka anak perempuan tersebut menjadi tameng daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan dan dia berbuat baik dengan kebaikannya, maka Allah pun Subhanahu wa taala menjaga daripadanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang diuji dengan kehadiran anak perempuan tersebut, maka anak itu tameng baginya di dalam api nerakanya Allah. Dan siapa orang yang memiliki anak perempuan, ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah, aku punya anak perempuan cuma 1, sama. Yang 2 juga sama, apalagi yang 3 dari mana hadisnya Rasulullah SAW, di mana hadis tersebut menyatakan bahwasanya siapa? Siapa orang yang memiliki 3 orang anak perempuan, dia bersabar kepada anak perempuan tersebut dalam menghadapinya, serta memberikan pakaiannya, tempat yang layak kepadanya, usahanya dia berikan kepadanya, dan anak perempuan tersebut dimuliakan, dihormatin, maka anak-anak itu akan menjadi dinding pemisah baginya daripada siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Allah kasih hijab. Allah kasih hijab neraka tersebut baginya. Orang yang memiliki 3 anak, ya Rasulullah aku punya 2 anak, sama. Ya Rasulullah aku punya 1 anak, sama. Maknanya apa? Maknanya adalah ketika punya anak dididik dengan didikan yang baik, dijaga dengan jagaan yang baik, dan tentunya sampai dia menikah dia tidak zina. Dia tidak zina anak perempuan tersebut. Dia jaga anak perempuan tersebut, maka niscaya surga bagi orang tua tersebut. Dan ingat, para ayah atau calon ayah, jangan pernah menyesal saat mempunyai anak wanita. Kadang ada ayah yang menyesal kenapa anaknya wanita. Padahal Rasulullah SAW sangat mencintai dan dekat dengan anak-anak wanitanya. Dan tentunya dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, aku akan berjalan bersama siapa? Bersama mereka yang mendidik anak perempuannya dengan didikan yang baik, memuliakannya dan bisa menjaganya. Di dalam penjelasan para ulama bahwasanya hadis tersebut menjaganya agar dia tidak berzina, dia tidak bermaksiat, maka berjalan berdampingan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini Rasulullah mengisyaratkan. Ya Allah, luar biasa tuh. Terima kasih Habibi, tepuk tangan. Anak wanita ya
Bisa jadi tameng tapi jadi ujian besar juga buat keluarga. Tergantung bagaimana kita mendidiknya ya Masya Allah ya. Nah kita mau lihat nih ada cuplikan lagi ketika hobi ngisengin istri yang cemburuan. Kita lihat yuk. Iya ini kadang-kadang gak imbang nih ya. Yang punya cemburu kan bukan cuma perempuan, laki-laki juga ada cemburunya. Nah tapi katanya kalau misalnya perempuan cemburu atau cemburuan itu masih bisa dimaafkan. Kalau laki kenapa enggak? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Ali, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu masih cemburu enggak, Bu? Ah. Oh, udah enggak. Yang mana tadi bilang enggak tuh? Loh, kok bisa enggak, Bu? Udah gak ada rasa kali ya, gak ada rasa udah ya. Waktu masih pengantin muda cemburu sama suaminya. Ketika anak-anaknya udah gede masih cemburu atau tidak? Masih, tapi beda arah. Kalau yang dulu cemburu sama suami, sekarang cemburu sama menantunya. Kenapa anak laki-lakinya diambil sama mantunya? Subhanallah. Nanti kalau menjelang lagi usianya semakin senja, cemburu sama siapa? Cemburu sama cucunya. Kamu lebih sayang anakmu daripada mama. Kamu lebih sering ajak dia jalan-jalan dibanding mama. Subhanallah. Maka rezeki ketujuh yang Allah berikan hanya kepada seorang wanita adalah rasa cemburu. Yang ternyata rasa cemburu seorang wanita tersebut dimaafkan. Menurut siapa? Menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau sampaikan kecemburuan dimaafkan bagi seorang wanita. Tidak ada hukuman atas mereka. Itu karena mereka memang tercipta dengan rasa cemburu. Cemburu ada karena ada rasa cinta. Tapi cemburu yang seperti apa yang dimaafkan? Cemburu yang didasari karena cinta, bukan iri dengki. Karena iri dengki itu bisa menghapuskan pahala bagaikan api yang membakar kayu bakar. Subhanallah. Ibu, ada orang bangun rumah. Lama dia tabung supaya bisa punya rumah. 10 tahun dia nabung, 20 tahun punya rumah. Akhirnya punya rumah. Setelah acara tasyakuran duhur, ternyata asar terbakar rumahnya. Ngenes nggak Bu? Ngenes. Ada orang sholat tahajud 20 tahun, bersedekah 20 tahun. Lalu di akhir hayatnya dia iri dengki sama orang lain. Subhanallah. Maka terhapus amalannya disebabkan karena iri dengkinya. Maka cemburunya jangan karena iri dengki, tapi karena cinta. Kemudian yang kedua, cemburunya juga bukan pada hal-hal yang ternyata yang menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cemburulah pada hal-hal maksiat. Maksudnya apa? Ketika seorang anak misalnya lebih peduli kepada istrinya dibandingkan ibunya, maka cemburunya sang ibu diarahkan kepada kebaikan. Jangan nak, jangan sampai engkau durhaka. Contoh seperti itu. Atau seorang istri cemburu pada suaminya, dia sampaikan, jangan mas, entar kamu mengarah kepada kemaksiatan. Boleh kau sakiti aku mungkin masih kuat kalau engkau sakiti, tapi jangan pernah kau melanggar perintah Allah. Ya Allah. Itu cemburu yang baik. Yang gak boleh cemburu buta. Cemburu buta. Iya. Dicari-cari. Iya. Oh. Pokoknya mau diingetin bagaimana, nggak bisa aku udah mesti. Itu udah salah itu ya. Pokoknya ini udah terbukti Ustaz. Dia memang begini-begini. Padahal cuma kecurigaan. Ya Allah, jadi akhirnya jadi apa ya, jadi bala, jadi masalah hasilnya ya. Subhanallah. Terima kasih. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Seru banget ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Nunjuk dulu. Oh ini dia nih. Ya Allah, ibu sehat ya Bu ya, Masya Allah. Iya, mohon apa namanya dulu, namanya salam dulu deh. Assalamualaikum Kelihatan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya pada Pak Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Ya. Masalah rizki. Ya Allah dekat banget. Rizki suami kan kadang-kadang menurun ya. Kadang-kadang turun. Kadang-kadang menurun. Jadi sebagai istri tuh suka dikasih 20.000 sehari. Jadi bagaimana tuh caranya? Rizki kan isinya zikir. Gitu. Iya, jadi gimana Ya. caranya supaya banyak?
Iya, Oke. biar rezekinya lakinya lancar. Iya. Iya, ada zikirnya apa enggak begitu? Iya. Iya, Terima lancar. kasih Pak Ustadz. Ya. Lancar dan Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jangan lancar dikit nggak enak juga. Silakan Ustaz. Jadi gini, ternyata ada rezeki yang diberikan pada wanita, rezeki banyak ngomong. Wanita itu 20.000 kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi apa salahnya? Gunakanlah itu sebagai rezeki buat kita. Buat wanita. Karena Allah anugerahkan dengan 20.000 kata-kata dalam sehari. Makanya buat semuanya. Ini ada yang bertanya begini. Pertanyaannya begini. Apa benar nggak kalau apa benar nggak katanya rezeki hanya diberikan kepada wanita itu dengan rezeki 20.000 kata-kata dalam sehari? Gimana caranya supaya jadi rezeki? Itu yang bagus. Oke? Maka bisa digunakan untuk apa? Dipakai berdoa, dipakai kesungguhan, berulang-ulang. Makanya bagus kalau pengajian ibu-ibu. Saya kalau pengajian ibu-ibu saya selalu kasih amalan. Subuh al-Waqiah, duhur ar-Rahman, asar as-sajadah, maghrib yasin, isal buluk. Kalau subuh al-Waqiah minta rezeki, duhur ar-Rahman terima ibadahku. Asar berkahi hidupku, maghrib yasin ampuni dosaku. Isa al-muluk tambahkan kebaikanku. Lebih bagus ibu-ibu dikasih amalan-amalan karena ibu itu telaten. Betul tidak? Yang paling cerewet di mobil siapa? Ibu. Begitu kan? Kenapa tidak digunakan? Makanya cara mendidik yang terbaik dari seorang wanita adalah ucapannya. Apanya? Mengulangi. Coba kalau ibu-ibu bercerita, itu terus ceritanya. Iya, bolak-balik. Bolak-balik itulah perasaan udah diceritain deh. Diceritain lagi. Tapi tetap seru Ustaz. Iya, kan bagaimana tidak seru. Tempat curhat terbaik bagi anak adalah ibu. Tempat curhat terbaik adalah ibu. Mbak, aku ada masalah. Iya, ya dah. Deh nanti sepatuku hilang, nanti kita beli. Coba ibu-ibu. Mak, pensilku hilang, di mana kau simpan? Langsung dia ambil handphone, dia hubungi sekolah. Siapa yang menemukan tempat pensil anak saya? Kan gitu kan? Kalau laki-laki udahlah. Tapi kalau ibu-ibu adalah, karena ibu-ibu adalah makhluk paling kepo. Iya. Kalau pengajian bapak-bapak diem. Pengajian ibu berisik itu. Iya benar. Paling berisik. Ngobrol. Berdua aja. Ramenya bukan main. Betul tidak? Nggak usah diomongin itu, aku nggak enak. Aku nggak enak ngomongin itu. Jamaah. Jamaah. Ngomongin sinetron yang ditonton semalam. Sama-sama nonton, sama-sama cerita. Ibu nonton? Iya, ibu nonton. Terus ngapain ceritain? Itulah hebatnya sosok wanita, makin seru. Makin seru. Makanya diibaratkan gelas. Tahu nggak gelas, Bu? Gelas kaca. Kalau bawa gelas kaca bersusu itu pasti bunyi. Pasti bunyi kan? Nah, makanya kalau ada wanita jalan itu biasanya Masya Allah tabarakallah sambil ngobrol sambil jalan. Mulutnya udah ditutup. Makanya kata Nabi, Aisyah mau kemana? Mau ke acara kawinan. Kata Nabi enggak usah, nanti ada dosa. Nanti kau, enggak aku. Jadi Nabi meminta supaya Ummul Mukminin Aisyah memasukkan air di mulutnya. Tapi jangan ditelan. Jadi bagaimana caranya? Ummu Aisyah pergi kemana? Pergi ke pesta, begini mulutnya. Ternyata setelah pulang Nabi ambil baskom. Coba tuangkan kembali. Pas itu warnanya hitam kemerah-merahan. Nah pasti habis ngomongin orang. Kata Aisyah gimana saya mau ngomongin? Di hatinya pasti. Ibu coba kalau mulutnya tertutup. Tapi matanya yang lirik. Tuh. Masih ini aja pasti. Saya tahu ibu lagi ngomongin saya kan. Ternyata Ustaz Maulana aslinya kecil ya. Alasan. Kata ganteng itu pasti ke Habib Usman. Kepada saya pasti. Ustaz. Aslinya ganteng katanya, ya Allah. Jamaah. Jangan marah ya.
Maka gunakanlah kalimat-kalimat itu ibu-ibu. Caranya satu, baca Quran. Apalagi berdoa. Apalagi salawatan. Ibu-ibu itu paling banyak salawatannya Bu ya. Alhamdulillah paling seru. Tunggu dulu. Ini buat jamaah yang di rumah termasuk yang ada di studio. Kita sama-sama yuk berdiri Bu. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kembali lagi di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Iya tadi pertanyaannya udah dijawab. Siapa lagi mau nanya? Siapa lagi yang mau nanya? Masih ada kesempatan. Yang di atas aja dah. Waduh, si Eneng. Maaf Neng. Iya, salam dulu ya. Iya, salam dulu yang kencang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz Syam. Siap. Katanya rezeki yang diberikan kepada wanita itu ialah sifat yang mudah memaafkan ya. Dan tapi terkadang kita tuh sebagai wanita tuh bisa memaafkan namun sulit untuk melupakannya gitu. Asik. Jadi kalau begitu tuh masuknya dendam gak ya? Padahal kan kita tuh sudah memaafkan seperti itu Pak Ustadz. Terima Emang kasih. si Neng gampang memaafkan? Enggak Ya. juga. Justru biasanya perempuan mah susah maafin ya. Enggak gitu juga sih. Oh enggak gitu juga ya. Baik. Saya maafin tapi saya nggak lupain ya. Iya gitu ya. Silakan salam dulu. Ya terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bertanya Bang Ali, Tabe Guru Kusat Maulana, Habib Usman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dikasih sama Allah untuk perempuan adalah ada hati yang mudah luluh untuk memaafkan. Apalagi yang bersalah adalah darah daging sendiri. Apalagi yang salah adalah anaknya sendiri. Subhanallah, berapa kali disakiti oleh anaknya tetap dia maafkan. Kalau suami Bu, kalau suami? Maafkan katanya, subhanallah. Tapi sambil mukanya, maafkan. Kalau memaafkan tapi tak melupakan, maka wajar-wajar saja. Namanya kita manusia dikasih prosesor sama Allah, dikasih otak sama Allah, dikasih akal sama Allah, dikasih memori sama Allah. Ada yang memorinya kuat sekali, bahkan sedetail-detailnya ketika disakiti, dia masih teringat rasanya disakiti waktu itu. Maka subhanallah, setiap kali teringat agar tidak menjadi dendam, ada bacaannya. Apa bacaannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disakiti, diambil lakinya sama orang. Bagaimana caranya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang laki saya memang punya Allah. Kalau sudah diambil sama Allah, ambil kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap tertimpa musibah, ini musibah hati nih, musibah perasaan, maafkan tapi tak melupakan agar tidak menjadi dendam. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih aku pahala atas sabarku ini karena sudah kumaafkan ya Allah, dan gantikan aku sesuatu yang lebih baik darinya. Minta yang lebih baik daripada apa yang diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar tidak dendam? Nabi itu pernah tidak mau ketemu orang. Kenapa tidak mau ketemu orang? Karena setiap melihat orang tersebut dia udah tobat, tapi orang inilah yang membunuh pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah radhiyallahu anhu itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsy orang yang membunuhnya tapi masuk Islam. Pada akhirnya Nabi tak mau memandang wajahnya. Artinya kalau memang ada dendam, jangan selalu buka-buka statusnya. Kalau memang dia sudah kau maafkan, jangan kau lihat-lihat lagi orangnya. Jangan lagi kau kepoin orangnya. Bagaimana tidak terpelihara dendam tersebut kalau kau sudah maafkan tapi kau selalu korek-korek luka yang lama. Kalau dikorek luka yang lama, maka bisa jadi luka tambah besar atau luka itu tak akan pernah bisa mengering. Maka menghindar lebih baik. Ada orang begini, saya Ustadz bukannya mutusin silaturahim, tapi daripada dosanya tambah banyak, dosanya tambah besar, setiap saya lihat saya kesel, maka saya lebih baik menghindar. Itu lebih baik. Boleh begitu ya. Boleh saja. Baik, terima kasih Ustaz. Siap. Tepuk tangan dulu. Udah mantap ya, paham ya, Masya Allah. Dan baik saatnya ya curhat dong Ustaz.
Iya, kami curhat. Nah, ini curhat panjang nih. Kita cari yang masalahnya banyak banget hidupnya ya. Siapa yang mau curhat? Oh ini nih, ini. Punya masalah Bu? Ada ya? Oke. Boleh berdiri Bu? Ya, sakitnya bagian mana? Oh enggak ya? Sebelah sini. Iya. Nah ini langsung kita minta tolong sama Ustadz Maulana sama Habib ya? Boleh. Iya. Nah untuk kemari untuk menyikapi curhatnya. Di sini cukup? Maju lagi dikit, maju lagi dikit. Aku sana deh. Iya, sama aja Ustadz. Gimana sih Ustadz? Ya silakan, namanya siapa? Salam dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella dari Majelis Taklim Al-Mumtaz Cirebon. Cirebon, silakan Habib. Izin bertanya Habib, Boleh, Iya. silakan. ini Habib, saya kan baru setahun nih ditinggal sama almarhum suami. Oh ya Allah, setahun baru Kebetulan ditinggal sama. meninggalnya itu lagi tidur. Oh. Pas dibangunin udah nggak ada gitu. Ya Allah. Ya. Dulu saya tuh sampai setahun ini masih punya perasaan gimana tuh. Saya belum meminta maaf untuk yang terakhir kalinya kepada beliau gitu. Gimana caranya saya meminta maaf kepada almarhum ketika almarhum udah nggak ada gitu. Baik, mungkin Pastikan kita namanya suami istri punya salah gitu Ya. sama suami. Gitu. nama suami siapa? Eman Sulaiman. Masa beliau pas tidur ya tadi ya? Iya pas tidur setahun yang lalu. dibangunin udah nggak ada. Manggilnya Kang atau Ayah atau Abah? Ha- Sama suami manggilnya? Eman Sulaiman. Panggilan ini? Panggilannya Eman. Eman aja, oke. Eman. Ibu manggilnya apa? Di rumah biasanya ayah atau apa biasanya? Bapak. Bapak, oke. Bapak ya. Baik, silakan Sekian. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini dulu ya kita jawab ya. Silakan ya Habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sallallahu sayyidina Muhammad. alaihi Ingat wasallam. ketika seorang istri mengetahui bahwasanya dia banyak dosanya, kurang ajar sama suaminya, mungkin pernah bentak suaminya, nyakitin perasaan suaminya, emosional terhadap suaminya, bohongin suaminya, atau pernah mungkin mukul suaminya, atau pernah dia melakukan perbuatan zalim terhadap suaminya dan dia belum sempat minta maaf dan ajal sudah mencabutnya. Ingat, tetap doakan suamimu, minta maaflah kamu dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Semoga ya Allah suamiku maafin aku dan jadikanlah aku istri yang soleha, yang bertakwa kepadamu. Aku sadar aku banyak salahnya, aku banyak kekurangannya dan telah berbuat tidak baik terhadapnya. Bacakan Al-Fatihah, bacakan Al-Quran buat suaminya, sedekah yang terbaik buat suaminya. Kalau punya rizki dari suaminya dengan warisannya, badalkan umrah, badalkan haji. Dan kalau punya rezeki yang lebih, bangunkan masjid, musola, majlis dan lain sebagainya. Bentuk daripada baktinya seorang istri terhadap suaminya. Dan minta ridha, minta maafnya, minta ikhlasnya terhadap suaminya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Dan suaminya ini hablum minan nas. Insya Allah mudah-mudahan nanti ketika ketemu di mizannya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat pengadilannya Allah, niscaya suaminya memaafkanmu. Insya Allah. Oleh karena itu, yang masih hidup, berbuat baiklah kamu terhadap pasanganmu, suamimu. Naruki wa janatuki, nerakamu, surgamu tergantung daripada suamimu. Ketika engkau bisa memaafkannya, engkau bisa ikhlas terhadap suamimu, dan engkau bisa berbuat baik terhadap suamimu, engkau tabassama senyum terhadap suamimu, maka niscaya Allah ridha kepadanya. Wanita itu mudah masuk surga dengan 3 hal. Taat kepada Allah dan Rasulnya, berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya. Hanya itu. Allahu Akbar. Bismillah, Masya mudah-mudahan Allah. penonton di rumah dan studio menjadi istri yang soleha, Amin, yang bertakwa amin, kepada Allah, amin. dan suaminya menjadi kebanggaannya, istrinya menjadi kebanggaannya. Amin ya Allah. Ustaz Maulana. Terima kasih, Ustaz. Gini, kalau buat semuanya yang merasa masih ada sangkutan sama suami karena dosa, ada baiknya, betul kata Habib tadi, cepat bertobat. Tobatnya yang berkaitan dengan manusia berarti harus apa? Jalin silaturahmi, ya. Tapi kalau udah meninggal Ustadz, kan ada anaknya, kan ada keluarga suami, mertua masih hidup, saudara suami, datangi semua keluarga suami, minta maaf. Anak ada berapa? Anak 1, itu anak dibaikin, karena itu adalah anaknya suami.
maka dari situlah seorang wanita bisa membalas artinya menghilangkan semua dosa-dosanya berkaitan dengan manusia dengan cara silaturahmi pada keluarganya. Dan laksanakan amanah keinginan suami. Yang mana amanah suami? Anaknya. Suami tidak sempat pamit, tidak sempat ngomong, tidur lalu dibangun, tidak bangun, dia udah meninggal. Maka yang terbaik adalah cepat. Ibu ini tetap baik sangka sama Allah. Jangan buruk sangka sama Allah. Karena betapa banyak orang habis uangnya, ngurusin suaminya, merawat suaminya. Betul tidak? Kalau ibu alhamdulillah nggak ada apa-apa, langsung. Tapi kan tidak minta maaf, tidak sempat ngobrol. Kalau begitu silakan lanjutkan apa keinginan suami. Apa keinginan suami? Anaknya jadi umur berapa sekarang anaknya? Oh 11 tahun. Coba ini betul-betul kalau 11 tahun berarti di bawah 17. Di bawah 17 berarti yatim. Iya. Maka disinilah ibu akan mendapatkan istana di surga jika bisa merawat anak daripada suami ibu. Baik, terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan jadi jawaban ya. Dan mulai sekarang jadi pelajaran buat kita, begitu kita istirahat, maka mintalah maaf kepada pasangan kita masing-masing ya. Insya Allah jadi keberkahan semua. Baik, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.